Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Symbol is our topic for discussion after another element of fiction. I think the symbol interests you much because there are not but many questions, 15 questions dealing with the symbol. Directly, we will discuss the questions. Is symbolism important in fiction? How can the reader know the meaning of the symbol, especially for children? Apakah simbol itu penting? Bisa penting, bisa tidak. Elemen seperti simbol itu elemen pemanis dalam sebuah cerita. Jadi dia bisa ada, bisa tidak. Menarik atau tidaknya nanti tergantung kepada porsinya, tergantung kepada peletakannya. Kita perlu tahu simbol adalah sesuatu yang dia mempunyai makna di luar dirinya sendiri selain makna yang dia punya. Misalnya merpati adalah burung yang biasa dipelihara orang, biasanya untuk kelepean misalnya. Tapi kalau merpatinya warnanya putih misalnya, maka dia menyimbolkan perdamaian. Bunga bisa menyimbolkan kematian, bisa menyimbolkan kebahagiaan, selain punya arti sendiri. Itu simbol. Bagaimana pembaca mengetahui tentang simbol? Sekali lagi kata kuncinya membaca dulu. Kita tidak akan mengetahui sebuah simbol adalah simbol kalau kemudian kita tidak membaca keseluruhan ceritanya. Kalau itu cerita atau puisi, kalau itu puisi ya. Khusus untuk anak-anak, tentang simbol mungkin bisa digunakan, tapi bisa juga tidak, karena anak-anak itu kan sifatnya dia lebih konkret, sementara simbol itu abstrak. Untuk berpikir abstrak, anak-anak mungkin perlu latihan-latihan. Jadi kalaupun ada simbol dalam cerita anak, maka porsinya mungkin porsi yang sederhana. Kenapa ada simbol dalam cerita? Simbol itu pemanis itu. Simbol itu seperti elemen penarik lain seperti konflik atau plot, itu dia pemanis. Karena simbol itu intinya adalah menutupi mana. Kenapa tertutup? Agar orang tertarik. Kalau sesuatu tertutup itu kan orang cenderung bertanya-tanya, ada apa di balik itu, gitu kan. Maka simbol itu karena dia tidak memaknai dirinya sendiri, ada makna di balik itu, maka itu artinya makna di balik itu kan ditutupi dengan makna yang dipakainya. Jadi itu yang menarik. How is symbolism now in the fiction? Gak apa-apa kalau kemudian cerita itu tidak ada simbolnya, asal kemudian bisa diolah sedemikian menariknya, tidak apa-apa, salah. Jadi tidak harus selalu kemudian cerita itu adalah simbol, tapi dimunculkan simbol juga bagus-bagus saja. Jadi intinya begini, bahwa munculnya elemen dalam cerita, elemen-elemen yang tidak wajib seperti simbol ini itu semuanya, dan elemen yang lain itu pilihan dan harus difikirkan kemunculannya, muncul atau tidak. Kalau dimunculkan kira-kira menarik pembaca atau tidak, gitu ya. Jadi kalau cerita penuh simbol itu tentu pembacanya bukan anak-anak, itu ya. Pembacanya mungkin orang yang sudah dewasa atau orang yang abstraksi pikirannya lebih maju. Kemudian in which plot structure is usually symbol in fiction.
Plot structure itu bisa menjadi simbol, ya. In which plot structure is usually symbol in fiction writing. Jika struktur plot itu membangun pemahaman yang lain, tapi kita tahunya juga harus dibaca, ya. Misalnya plot alur cerita yang mirip dengan kehidupan seseorang gitu, ya. Nah, plot itu juga simbol dari yang ingin disampaikan, bahwa alur cerita yang penuh dengan kehidupan yang keras misalnya itu bisa menyimbolkan bagaimana sulitnya hidup. Struktur plot yang menceritakan tentang kesuksesan seseorang setelah bekerja keras itu menyimbolkan hal yang sama misalnya. Kemudian into the form symbolism on fiction. Is it form on cover book, story, or setting, character depiction? Semuanya bisa menjadi simbol, ya. Simbol itu ada simbol yang umum yang sudah diketahui orang, misalnya lautan itu menyimbolkan luasnya hati misalnya. Sore atau menjelang malam itu menyimbolkan kematian. Musim gugur juga demikian. Tapi ada juga simbol-simbol yang tidak biasa, namanya literary symbol, simbol sastra, simbol yang hanya ada dalam karya sastra itu. Misalnya ceritanya Anton Chekhov tentang berjudul Gooseberries di short stories itu, ya. Gooseberries atau talok atau beris-berisan itu, ya. Itu tidak mempunyai makna apa-apa seperti pohon mangga, seperti pohon talok kersen itu, ya, di tempat kita. Dia tidak menyimpulkan apa-apa kalau hari-hari biasa. Tapi kalau dalam cerita kemudian di ceritanya Anton Chekhov itu, Gooseberries itu, kersen itu, talok itu bisa menyimbolkan kepelitan, orang pelit, orang yang bakhil gitu. Tapi hanya berlaku dalam cerita itu namanya literary symbol. Dan simbol itu bisa cerita, bisa judul, bisa plot, bisa setting, bisa semuanya bisa menjadi simbol kalau dalam urusan cerita. Berikutnya, how important symbolism in fiction. What is there is no symbol? Simbol itu pemanis, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Itu, ya, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Is symbolism fiction acting as the character? Lion itself. Pertanyaannya sampai cerita apa ini? Kalian juga. Or it just form the thing around character that be described through symbol. Cinderella dari Sleeping Class sudah terjawab di atas tadi, ya, bahwa simbol itu bisa apa saja, bisa karakter, bisa setting, bisa plot, bisa seluruh cerita itu simbol. Jadi semuanya, intinya yang dia mempunyai makna di luar dirinya itu simbol. Can it be correct if in seeking a piece of interpretation of fiction work through symbolism, considering symbolism has vast range representing object within the work? Penulis itu mempunyai pesan-pesan itu lewat cerita. Cerita itu dibangun oleh elemen. Elemen salah satunya adalah simbol. Jadi interpretasi bisa dimulai dari mana saja. Bisa dilewatkan elemen apa saja oleh si pengarang, termasuk simbol, ya. Karena ada penulis yang kemudian dia stylenya adalah menggunakan simbol-simbol seperti Anton Chekhov itu, ya. Dia menggunakan simbol-simbol yang tidak biasa. Gooseberries, talok misalnya, atau simbol yang lain. In the material bulk there is symbolism. What can we do as the
writer to attract. Kata kuncinya adalah proporsional. Kata kuncinya adalah logis, hubungan sebab akibat. Munculnya simbol itu jangan sampai kemudian tidak proporsional, dalam arti dia tidak masuk akal, dia tidak ada kaitannya dengan elemen-elemen yang lain. Dan nanti analisanya akan seperti itu, bahwa analisa menyeluruh elemen intrinsik itu adalah keholistikannya, keseluruhannya. Jadi munculnya elemen itu harus berkaitan dengan hal yang lain. Makanya ketika Anda mempelajari ini, nanti Anda menjadi kritikus sastra, Anda akan tahu ada cerita yang tidak bagus misalnya karena ada satu elemen yang dia tidak nyambung dengan elemen yang lain, gitu ya. Itu pekerjaannya penganalisa, kritik sastra. How to determine the meaning of symbol or simply word in the story. Baca dulu, baca ceritanya keseluruhan, baru kemudian kita akan tahu bahwa oh ini simbol, oh ini simbol yang tidak biasa, oh simbol itu mananya apa itu ya. Jadi membaca ya, kata kuncinya membaca itu. Dan kita akan tahu bahwa ketika membaca itu ketika kita sering membaca, kita akan paham bahwa penggunaan benda tertentu atau karakter tertentu oleh penulis itu bukan sekedar hanya sebuah karakter misalnya, bukan sebuah benda, itu menyimbolkan sesuatu yang lain, mempunyai makna yang lain. What is the importance of symbolism and what is story doesn't? Ini sama dengan yang di atas tadi. Bagaimana mengidentifikasi simbol? So there are many meaning of symbol. Simbol itu bisa berarti banyak, tapi kalau sudah masuk dalam sebuah cerita, maka simbol itu akan berkonteks cerita, ya, berkonteks cerita. Misalnya dalam puisi apa kemarin, Fire and Ice, Robert Frost, Fire and Ice. Fire and Ice, ketika dunia kiamat itu akan disebabkan oleh dua hal, yaitu fire and ice, api dan es. Api itu menyimbolkan hasrat, keinginan, nafsu, sementara ice menyimbolkan kebencian, kemarahan dan sebagainya. Dan itu hanya bisa kita tangkap setelah kita baca berkali-kali kalau dalam puisi. Dan kita akan mengenal, oh ini bukan hanya tentang api dan es, ini mengenai hal yang lain. How we can easy to find and identify the symbolism in different story. Easy to find itu apa namanya, sebuah masalah ya. Easy to find itu kalau orang sudah terbiasa membaca. Orang sudah terbiasa membaca, dia kemudian bersintesa dengan pengalamannya, bersintesa dengan apa yang dilihatnya dan seterusnya, maka mungkin orang akan easy to find, ya. Tapi bagi pemula atau orang yang membacanya kurang, mungkin ya harus latihan. Intinya kan gitu ya, latihan itu membuat perfect gitu, membuat gampang. Jadi kalau kita sering latihan jadi imam, maka jadi imam itu ya mudah. Kalau kita sering latihan berbicara jadi khotib itu ya kemudian mudah. Kalau kita sering membaca cerita, maka apa yang ada dalam cerita itu mudah untuk kita pahami. Intinya itu. Still a little bit confused about symbolism. Is there any way to understand them? Because they remain kan membaca, itunya ya. Membaca, dan kemudian Anda akan bisa merasakan bahwa sebuah kata, sebuah tokoh itu bukan hanya tokoh itu sendiri, tapi kemudian mempunyai makna yang lain, dan itu diasah itu.
diasah. Kaitannya dengan rasa ini. Jadi kita bisa merasakan seperti konflik, seperti puncak konflik ada di mana, tone itu bagaimana, itu it is a matter of sense. Jadi sense itu diasah dengan membaca dan membaca. How do we know about symbolism in story that the author has created? Siapa nih bodoh? Pertanyaan juga sama, membaca. Why is symbolism so important in element of story? Sangat penting. Tidak selalu, tapi kalau dalam cerita itu memang oleh penulisnya dia sengaja menggunakan simbol untuk mempercantik, untuk memperkuat ceritanya, itu bisa penting. Tapi pada cerita yang lain yang memang tidak menekankan pada simbol, ya tidak ada simbolnya gitu ya, tidak, biasa-biasa saja. Jadi simbolisme itu adalah elemen pemanis dalam cerita yang digunakan untuk menarik pembaca tertentu. Jadi seorang penulis itu harus tahu tulisannya itu diarahkan ke siapa, gitu, ditujukan untuk siapa. Jadi intended readernya itu harus jelas. Cerita yang penuh dengan simbol tentu tidak pas untuk anak-anak itu. Kalanya tipis-tipis tidak masalah. Tapi kalau cerita yang kompleks, yang rumit, yang hanya dibaca oleh orang dewasa dengan abstraksi yang baik, nah itu memungkinkan. Jadi intinya semuanya proporsional dan masuk akal, ada hukum sebab akibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.